Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Biologi yang diampu oleh dosen kami, Bapak Didi Nur Jamaluddin MPD. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis kualitas dan butir soal. Anggota dari kelompok 6 itu ada saya, Binti Nur Humaidah, ada teman saya, Syarifah Azizatul Musdalifah, ada teman saya, Mutiara Auli Anidof, dan ada teman saya, Alfiatur Rohmah. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kata pengantar untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Suatu proses evaluasi itu merupakan proses yang sangat penting dalam suatu hal apapun, terutama dalam lingkup dunia pendidikan. Evaluasi dalam dunia pendidikan itu mempengaruhi tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan. Misalnya, seorang guru dapat mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam hal pembelajaran. Baik dalam pembelajaran biologi, fisika, maupun mata pelajaran yang lainnya itu dikatakan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ketika seorang guru telah memberikan evaluasi terhadap peserta didiknya, baik evaluasi dalam bentuk tes maupun dalam bentuk non-tes. Pelaksanaan evaluasi itu dikatakan baik jika memenuhi beberapa prinsip evaluasi. Di antaranya ada adil, ada objektif, ada praktis, dan bersinambungan. Jika di antara prinsip itu tidak tercapai dengan baik, maka hasil evaluasi pun tidak akan berjalan dengan baik. Nah, pokok pembahasan. Dari kelompok kami mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu cara memperoleh validitas soal melalui validitas isi, validitas konstruk, validitas prediksi, dan validitas statistik. Yang kedua itu menentukan reliabilitas soal dengan menggunakan metode bentuk paralel, metode tes ulang, dan metode analisis statistik. Yang terakhir yaitu menganalisis kualitas butir soal, meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, tingkat pengecoh, baik dalam soal esai maupun soal pilihan ganda. Nah, di sini ada tujuan analisis kualitas tes dan butir soal. Analisis kualitas butir soal diperlukan terutama dalam menyusun tes seperti tes ujian nasional, tes ujian akhir semester, dan tes-tes yang lainnya. Adapun tes pilihan ganda itu merupakan jenis tes yang sering dilakukan. Analisis kualitas soal dikarenakan apa? Dikarenakan banyak tes standar dalam bentuk pilihan ganda. Misalkan contohnya itu ada tes pada ujian nasional. Begitupun dengan tes esai. Juga dapat dilakukan analisis kualitas butir soal. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam tes esai itu seorang peserta didik bisa mengembangkan pola pikirnya melalui jawaban-jawaban yang disampaikan oleh peserta didik, sehingga pola pikir dan pola daya pengembangan pemikirannya itu sangatlah luas di dalam soal tersebut. Ini ada tujuan analisis kualitas tes dan butir soal. Yang pertama itu menentukan kualitas soal yang baik, cukup baik, dan tidak baik. Yang kedua itu menentukan tingkat kevalidan dan reliabilitas soal. Yang ketiga itu mengetahui tingkat kesulitan, daya pembeda, dan tingkat pengecoh soal. Yang keempat itu menganalisis jawaban peserta didik. Yang kelima ada mengetahui tingkat keterbacaan dan kualitas rumusan pertanyaan dalam soal. Dan yang terakhir itu ada memperbaiki soal yang dinyatakan kurang baik atau tidak baik. Nah, suatu soal dinyatakan berkualitas sekurang-kurangnya telah dianalisis penyusunan instrumennya, validitas, dan reliabilitasnya. Sedangkan penyusunan redaksi instrumen soal itu juga ikut berpengaruh di dalam pertimbangan soal
dinyatakan valid atau tidaknya. Nah, di sini jika suatu soal tidak memiliki kualitas butir soal yang baik, maka hasil penilaian yang dilakukan bisa menjadi kurang akurat. Contohnya itu, seorang peserta didik memperoleh nilai yang tinggi, sementara tingkat kevaliditan dan reliabilitas soalnya itu dikategorikan sangat rendah. Tingkat kesulitannya juga itu sangatlah rendah. Hal tersebut menjadi penilaian itu tidak akurat, sehingga nilai yang diperoleh itu tidak mencerminkan kemampuan pada jenjang yang sesungguhnya. Beda lagi dengan apabila seorang peserta didik memperoleh nilai tinggi dan pada soalnya itu tingkat validitas dan reliabilitasnya juga sangat tinggi dan pada tingkat kesulitannya juga tinggi, maka peserta didik itu memperoleh nilai baik itu dikatakan akurat. Dikarenakan apa? Dikarenakan telah memenuhi kriteria kevaliditas, reliabilitas, dan kesulitan soal. Yang selanjutnya itu ada beberapa aspek yang menjadi bagian analisis kualitas soal dan analisis kualitas butir soal. Yang pertama yaitu penyusunan instrumen penelitian atau penilaian. Yang kedua, menentukan tingkat validitas soal atau instrumen penilaian. Yang ketiga, menentukan tingkat kesulitan soal. Yang keempat, menentukan tingkat reliabilitas soal. Yang kelima itu ada menentukan daya pembeda soal. Dan yang terakhir ada menentukan tingkat pengecoh soal. Yang selanjutnya itu ada validitas soal yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Alfiatur Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas soal. Pengertian validitas soal. Validitas merupakan ukuran yang menentukan bahwa instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan dilakukan penelitian. Suatu soal dapat dikatakan valid jika instrumen yang digunakan benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Jenis-jenis validitas ada 4. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konstruk. Yang ketiga, validitas prediksi. Dan yang keempat, validitas statistik. Yang pertama ada validitas isi. Suatu instrumen tes dikatakan mempunyai validitas isi jika dapat mengukur kesesuaian isi materi pembelajaran dengan kebenaran konsep. Atau secara sederhananya dapat diartikan bahwa soal yang memiliki validitas isi yang baik apabila secara isi kaidah konsep dan prinsip di dalam soal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli dan sesuai jenjang sekolahnya. Yang kedua ada validitas konstruk. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir soal dapat mengukur aspek berpikir peserta didik yang tertulis pada suatu kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Antara validitas isi dan juga konstruk, keduanya saling berkaitan. Jika soal yang dinyatakan valid pada validitas konstruk, maka soal tersebut juga memiliki validitas isi. Selanjutnya ada aspek-aspek penilaian soal. Yang pertama, kebenaran konsep sesuai dengan konsep keilmuan. Yang kedua, kesesuaian tujuan materi terhadap kompetensi dasar maupun indikator pembelajaran. Yang ketiga, redaksi penulisan berkaitan dengan penggunaan bahasa, tata bahasa, dan informasi petunjuk soal. Dan yang keempat, ada penjelasan gambar atau tabel. Yang selanjutnya ada validitas prediksi. Suatu instrumen tes memiliki validasi prediksi jika dapat memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Jika soal prediksi dapat membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan tes, maka soal tersebut memiliki validitas prediksi yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas soal menurut Grunwald ada 3. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Kualitas instrumen termasuk daya pembeda, tingkat kesulitan, pengecoh, bahasa yang komunikatif sangat mempengaruhi validitas soal.
Oleh karena itu, analisis butir soal menjadi alat pendukung terbentuknya soal yang valid. Yang kedua ada faktor administrasi dan penskoran. Proses administrasi dan penskoran yang tidak tepat akan mempengaruhi validitas soal. Di antaranya, semakin banyak peserta didik yang bekerja sama dalam tes atau istilahnya contek-menyontek, maka nilai kevalidan menjadi berkurang, karena tes tidak akan bisa mengukur secara akurat kemampuan peserta didik. Yang ketiga ada faktor jawaban dari peserta didik. Peserta didik yang memilih jawaban dengan mandiri atau spekulasi akan mempengaruhi kevalidan tes. Beberapa soal biasanya memiliki gambar atau tabel yang membutuhkan penjelasan dan tingkat keterbatasan secara baik. Redaksi penulisan menjadi bagian analisis deskriptif karena akan mempengaruhi penilaian validitas isi maupun konstruk. Soal yang telah diberikan penilaian akan mendapatkan perbaikan. Hal itu sebagai upaya untuk menjadikan penilaian soal menjadi lebih baik dan juga valid. Jadi, suatu instrumen penilaian sebelum dilakukan analisis validitas dengan statistik, maka instrumen tersebut harus memenuhi validitas isi dan juga validitas konstruk terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada validitas statistik. Validitas statistik merupakan cara validitas yang dilakukan berdasarkan analisis hasil pengalaman uji coba. Perkembangan teknologi digital, kini analisis validitas dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi program Anatrace dan juga program SPSS. Jika ingin melakukan perhitungan secara manual, terdapat dua rumus yang bisa digunakan untuk menghitung. Yang pertama ada korelasi produk momen dengan simpangan, yang kedua ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, hasil perolehan RxY dari korelasi produk momen dengan simpangan maupun dari korelasi produk momen dengan angka kasar, dua-duanya dapat dilakukan penafsiran dengan nilai korelasi melalui standar koefisien korelasi yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Interval 0,00 sampai 0,20 memiliki kriteria sangat rendah. Interval 0,21 sampai 0,40 memiliki kriteria rendah. Interval 0,41 sampai 0,60 memiliki kriteria cukup. Interval 0,61 sampai 0,80 memiliki kriteria tinggi. Dan interval 0,81 sampai 0,1 memiliki kriteria yang sangat tinggi. Sekian pemaparan materi mengenai validitas soal. Yang selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai reliabilitas soal. Nah, selanjutnya yaitu ada reliabilitas soal. Nah, reliabilitas soal ini merupakan alat instrumen evaluasi yang dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya dan harus memiliki nilai reliabel. Suatu soal dinyatakan reliabel jika memiliki nilai yang konsisten pada pengukuran hasil belajar peserta didik. Secara sederhana, soal yang reliabel dapat dilihat jika hasil nilai peserta didik memiliki pola tinggi, sedang, dan rendah yang hampir sama dibandingkan dengan nilai yang serupa. Nah, untuk mengukur reliabilitas soal, di sini terdapat 3 metode. Pertama, metode bentuk paralel, metode tes ulang, dan metode belah dua. Yang pertama ada metode bentuk paralel. Strategi penggunaan metode paralel dapat dilakukan dengan menyediakan dua jenis instrumen dengan format urutan yang berbeda, namun secara isi sama atau hampir sama. Terus keunggulan dari metode ini yaitu dari waktu pengambilan data instrumen dapat dilakukan secara bersamaan. Terus
Untuk beberapa instrumen penilaian tes dan sikap dapat diujikan dengan sampel skala kecil untuk mengetahui tingkat konsisten jawaban respondennya. Nah, ini reliabilitas yang menggunakan metode bentuk paralel. Contohnya ini. Ada tipe tes 1 dan tipe tes 2. Nah, ini hasil nilai yang konsisten, yang berbeda nanti di reliabelkan. Terus ada metode tes ulang. Pendekatan metode tes ulang hampir sama dengan bentuk paralel, namun itu digunakan pada metode tes ulang hanya terdiri dari satu jenis, sedangkan pada metode paralel itu terdiri dari dua jenis. Nah, metode tes ulang ini memiliki dua trik. Yang pertama, pemberian suatu tes dilakukan pada hari tertentu. Selanjutnya, pemberian tes pada H+1 dan H+3. Nah, setelah trik itu terlaksana, kemudian dapat dinilai tingkat reliabelnya. Sekarang analisis statistik. Nah, metode ini nama lain dari metode belah dua. Di sini terdapat 4 rumus. Yang pertama ada rumus Pudar dan Richardson KR20. Kedua KR21. Terus ketiga Sperman-Brown, dan yang keempat ada rumus alfa. Nah, yang pertama ada rumus Kader dan Richardson KR20. Analisis reliabilitas bentuk tes pilihan ganda menggunakan KR20 yang dikemukakan oleh Kader dan Richardson. Nah, di sini terdapat rumus, yaitu di mana R11 sama dengan buka kurung N per N min 1 tutup kurung, buka kurung lagi S kuadrat min sigma PQ per S kuadrat tutup kurung. Nah, di sini keterangannya sudah tertera. Terus untuk intervalnya itu sudah tertera juga. Ada kriteria sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada penggunaan rumus Kader dan Richardson KR21. Nah, perhitungan angka reliabilitas selain menggunakan rumus KR20 juga dapat menggunakan rumus KR21. Nah, rumusnya hampir sama, yaitu R11 sama dengan buka kurung N per N min 1 tutup kurung, buka kurung 1 min N besar min buka kurung N min N besar tutup kurung per N S kuadrat T. Nah, sekarang penggunaan rumus Sperman-Brown. Analisis reliabilitas menggunakan rumus Sperman-Brown dikenal dengan metode belah dua, yaitu dengan dua cara membelah butir soalnya. Yang pertama, membelah nomor soal genap dan ganjil. Yang kedua, membelah nomor soal yang awal dan soal yang akhir. Nah, di situ juga tertera rumusnya, yaitu R11 sama dengan 2 kali R 1/2 1/2 per buka kurung 1 plus R 1/2 1/2 tutup kurung. Terus yang terakhir ada penggunaan rumus alfa. Penggunaan rumus alfa ini secara khusus untuk mengukur reliabilitas soal dalam bentuk IC yang memiliki skala penilaian jawaban. Nah, selanjutnya adalah analisis kualitas butir soal pilihan ganda. Analisis kualitas butir soal pilihan ganda meliputi 1. Tingkat kesukaran, 2. Daya pembeda, dan 3. Tingkat pengecoh. Tingkat kesukaran
Biasanya digunakan untuk menganalisis soal jenis tes, pilihan ganda, dan esai. Daya pembeda dilakukan dengan cara menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dengan mengacu pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes. Dan yang terakhir, tingkat pengecoh. Tingkat pengecoh merupakan distribusi peserta tes dalam memilih jawaban dengan melihat pola jawaban soal. Tingkat kesukaran soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah akan menyebabkan peserta didik tidak dapat merangsang berpikir tingkat tinggi. Sedangkan soal yang terlalu sulit akan menyebabkan peserta didik terputus asa. Malah biasanya jika peserta didik mendapatkan soal yang terlalu mudah itu malah mengabaikan soalnya. Dan jika mendapatkan soal terlalu sulit malah juga diabaikan karena dia tidak bisa mengerjakannya. Lalu, keseimbangan tingkat kesulitan mengacu pada kurva normal yakni berkisar 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sulit. Analisis tingkat kesulitan dapat dijadikan dalam penyusunan soal. Seperti soal mudah akan menjadi lebih baik jika diposisikan di awal soal, mengingat soal yang mudah dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengerjakan soal. Analisis butir soal dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kesulitan soal dengan diinterpretasikan maknanya sesuai dengan ini. P sama dengan B per CS. P itu sendiri adalah indeks kesulitan. B itu banyaknya peserta didik yang menjawab benar dan CS adalah jumlah seluruh peserta yang mengikuti tes. Interval indeks kesulitan. Jika yang didapatkan 0,0 sampai 0,30 maka kriteria soal tersebut berarti sulit. Jika interval indeks kesulitannya 0,31 sampai 0,70 berarti kriteria soalnya yang didapat adalah sedang. Dan jika mendapatkan 0,71 sampai 1,00 maka kriteria soal yang didapatkan adalah mudah. Selanjutnya adalah daya pembeda. Analisis uji pokok soal pilihan ganda dapat dilakukan dengan mengukur daya pembeda soal. Tahapan awal dalam pengukuran daya pembeda dengan cara menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu adalah upper group dan kelompok bawah adalah lower group dengan menentukan pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari daya pembeda adalah DP sama dengan PA per CA dikurangi PP per CB. CB sama dengan PA dikurangi PP. Keterangannya di sini sudah ada. Ini adalah tabel interval daya pembeda. Jika interval daya pembeda yang didapatkan adalah 0,0 sampai 0,20 maka kriteria yang didapatkan yaitu jelek. Dan jika 0,21 sampai 0,40 maka kriterianya cukup. Dan selanjutnya 0,41 sampai 70 maka kriterianya itu cukup. Dan jika 0,71 sampai 1,00 maka kriteria soal baik sekali. Selanjutnya tingkat pengecoh. Tingkat pengecoh atau distraktor merupakan distribusi peserta tes dalam memilih jawaban. Dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui taraf kesulitan, daya pembeda soal, baik dan tidaknya pengecoh. Daya pembeda yang jelek diduga terjadi akibat adanya pengecoh yang tidak berfungsi dengan baik,
Sehingga untuk meningkatkan daya pembeda, maka pilihan jawaban dapat diganti dengan yang lebih baik. Pada soal pilihan ganda, ada alternatif jawaban yang menjadi pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati ideal. Analisis pengecoh dapat dihitung melalui nilai indeks pengecoh dengan rumusnya IP sama dengan IP sama dengan P per NB dikurangi IP sama dengan P per N dikurangi B per N dikurangi 1 dikali 100%. Di sini adalah keterangannya. Lalu kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah sebagai berikut ini. Jika ingin mendapatkan nilai yang sangat baik, maka IP yang harus didapatkan adalah 76% sampai 126% dan seterusnya. Alternatif menganalisis pengecoh dapat dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri 1. Adanya yang memilih khusus dari kelompok bawah. 2. Dipilih lebih banyak oleh kelompok rendah daripada kelompok tinggi. 3. Jumlah pemilih kelompok tinggi pada pengecoh itu tidak menyamai pada kelompok rendah yang memilih kunci jawaban yang benar. Dan yang terakhir, minimal distraktor atau pengecoh dipilih oleh peserta tes adalah sebanyak 25%. Mohon maaf, ini harusnya minimal distraktor atau pengecoh dipilih oleh peserta tes adalah sebanyak 5%. Contoh analisis 1 nomor soal tipe pilihan ganda yang memiliki kunci jawaban pada pilihan D dengan analisis meliputi tingkat kesulitan, daya pembeda, dan indeks pengecoh di tabel berikut. Di sini, di pilihan D, sebanyak 16 siswa memilih jawaban kelompok atas dan 3 siswa menjawab pilihan jawaban kelompok bawah. Dan totalnya ada 19 siswa. Indeks pengecohnya mendapatkan 139% yang berarti sangat baik. Lalu dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui tingkat kesulitan, daya pembeda, dan pengecoh soalnya adalah yang pertama adalah tingkat kesulitan P sama dengan P per CS. P-nya mendapatkan 16 dan CS-nya adalah 60. 16 dibagi 60 adalah 0,3. Jadi tingkat kesulitan soal termasuk tipe sulit. Yang kedua adalah daya pembeda. Daya pembeda dirumuskan PA per CA dikurangi PP per CP. Maka 16 per 30 dikurangi 3 per 30 dapat 0,43. Maka pada nomor tersebut daya pembeda soal pada kategori baik. Yang ketiga adalah pengecoh soal. Pengecoh soal tergolong sudah baik karena tiap pengecoh terpilih oleh peserta didik 5% dari jumlah peserta didik atau minimal 3 orang memilih distraktor. Hasil analisis indeks pengecohnya atau IP menunjukkan IP pemilihan A sampai dengan D kategori sangat baik. Analisis tingkat pengecoh pada analisis instrumen pada tabel sebelumnya dijelaskan pada tabel ini. Dengan distribusi tingkat pengecoh pilihan jawaban dengan keterangan sangat baik, baik, kurang baik, buruk, dan buruk sekali, serta kunci jawaban diberi tanda petik 2. Jika ada keterangan tingkat pengecoh keterangan baik, maka menunjukkan ada peserta didik
yang memilih pilihan jawaban tersebut dalam jumlah terbatas, misalnya 2-3 orang. Sebaliknya, jika ada pemilihan jawaban yang tidak ada pemilihnya, maka menunjukkan tingkat pengecoh yang buruk. Pilihan jawaban yang buruk sebaiknya diperbaiki agar menjadi fungsi pengecoh yang baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Mutiara Aulianidov, mengenai analisis kualitas butir soal bentuk esai atau uraian. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Mutiara tentang analisis kualitas butir soal dalam bentuk pilihan ganda. Di sini saya akan menjelaskan yang bentuk esai atau uraian. Yang pertama itu ada tingkat kesukaran. Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal dalam bentuk esai atau uraian dengan menghitung berapa persen peserta didik yang gagal dalam menjawab soal tersebut, atau dalam artian di bawah batas lulus untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran soalnya itu dapat menggunakan 3 kriteria. Yang pertama itu jika jumlah peserta didik yang gagal itu mencapai 25%, maka kategori soal tersebut dikategorikan mudah. Yang kedua yaitu apabila jika jumlah peserta didik yang gagal dalam menjawab soal itu sebanyak 26-75%, maka kategori soal tersebut dikategorikan dalam keadaan sedang. Dan yang terakhir, jika jumlah peserta didik yang gagal menjawab mencapai 76%, maka tingkat kesukaran dalam soal itu dikatakan sangat tinggi atau sukar. Selanjutnya yaitu ada contohnya. Contoh 40 peserta didik pada kelas 9 itu dites dengan menggunakan 4 soal dalam bentuk esai atau uraian. Penilaian tiap-tiap butir soal itu rentang pada angka 0 sampai 10. Jumlah peserta didik yang memperoleh nilai 0 sampai 5 dalam satu nomor soal itu sebanyak 10 orang dinyatakan gagal. Sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai 6 sampai 8 itu berjumlah 22 orang dan yang memperoleh nilai 8 sampai 10 sebanyak 8 orang. Jadi tingkat kesukarannya itu TK, tingkat kesukaran sama dengan jumlah peserta yang gagal dibagi dengan jumlah seluruh peserta didik yang dites dikalikan 100%. Nah, tadi jumlah yang gagal ada 10 orang. Ini 10 dibagi 40 dari peserta didik kelas 9 yang dilakukan tes dikali 100%. Maka hasilnya 25%. Jadi, tingkat kesukaran pada soal tersebut 25% itu menunjukkan kategori yang sangat mudah, sehingga soal pada nomor tersebut dikategorikan mudah. Karena tadi sebanyak 25% siswa yang gagal. Beda lagi dengan kasus jika sebanyak 76% siswa yang gagal, maka hasil analisa tingkat kesukaran soal tersebut dikategorikan sangat tinggi karena mencapai 76 siswa yang gagal. Yang selanjutnya itu ada daya pembeda. Penghitungan daya pembeda pada soal jenis uraian dengan menggunakan penghitungan perbedaan rata-rata antara kelompok atas dengan kelompok bawah pada setiap nomor soal. Hasil belajar peserta didik itu dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nilai atas dan nilai bawah. Di sini ada rumusnya, rumus daya pembeda soal esai.
T tabel itu ada X bar 1 min X bar 2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat dibagi N dikali N min 1. Di sini keterangannya X bar 1 itu rata-rata dari kelompok atas, sedangkan X bar 2 itu rata-rata dari kelompok bawah. Ada sigma X1 kuadrat itu jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas, sedangkan sigma X2 kuadrat itu jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah. N-nya itu jumlah sampel diperoleh dari 27% jumlah keseluruhan peserta didik. Masuk ke contohnya. Di sini saya masuk ke contoh yang daya pembeda, yang tingkat kesukaran dan daya pembeda. Ini ada rumusnya tadi yang sudah saya jelaskan. Saya masuk ke contohnya. Contoh ini ada 11 soal nomor 1 sampai 11, ada X1, ada soal nomor 1 sebanyak 6, 7 dan seterusnya. X2 itu ada 2, 3 dan seterusnya. Ada X1-nya itu ada min 1,81, min 1,81, min 0,81 dan seterusnya. Ada X2-nya itu min 1,73, min 0,73 dan seterusnya. Ada X2 kuadrat 1 itu ada 3,31, 3,36, 0,67 dan seterusnya. Ada X kuadrat 2-nya itu ada 2,98, 0,53 dan seterusnya. Nah, di sini mencari sigma X kuadrat 1. Sigma X kuadrat 1 itu diperoleh dari jumlah keseluruhan dari X kuadrat 1. Jumlahnya itu ada 19,63. Begitu pula dengan sigma X kuadrat 2. Jumlahnya itu ada 6,17. Nah, di sini ada X bar 1, X bar 2 kan belum diketahui. Kita cari X bar 1 dan X bar 2. Dari mana? Dari X1-nya. Jumlah dari X1 itu dibagi dengan semua jumlah soal. Di sini kan X1-nya itu ada 6 dan seterusnya. Soalnya itu ada 11, maka jumlah dari X1 dibagi dengan 11 soal itu hasilnya ada 7,8. Di sini juga X2-nya juga demikian. Jumlah dari semua X2-nya itu dibagi dengan jumlah semua soal yaitu 11, memperoleh nilai X bar 2-nya itu 3,73. Nah, dimasukkan ke rumus daya pembeda. Ada X bar 1 min X bar 2 itu ada 7,8 min 3,73 dibagi dengan akar X dibagi dengan sigma X1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat. Diperoleh 19,63 plus 6,17 dibagi dengan N. N itu apa? N itu jumlah dari soal esainya, itu ada 11 min 1. Hasilnya itu 4,07 dibagi akar dari 0,23 hasilnya 8,65. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan data di atas, nilai T hitungnya itu sebesar 8,65 lebih besar dibandingkan dengan T tabelnya. Pada tingkat kepercayaannya itu 0,05 sebesar 2,88. Jadi 8,65 itu lebih besar daripada 2,88. Hal tersebut menunjukkan daya pembeda soal esai pada satu nomor tersebut menunjukkan daya pembeda yang signifikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Nah, di sini juga ada
menganalisis butir soal esai menggunakan aplikasi Anates. Di sini ada korelasi X-nya itu atau validitasnya itu sebesar 0,91. Di sini ada reliabilitas tes tersebut ada 0,95. Di sini ada korelasi signifikan ada 0,927 sangat signifikan. Ada juga 0,96 itu sangat signifikan, ada 0,930 itu sangat signifikan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis kualitas butir soal tersebut, soal menunjukkan validitas sebesar 0,91 dan reliabilitas sebesar 0,95. Keduanya itu menunjukkan keterangan sangat tinggi. Secara keseluruhan, soal itu dinyatakan valid dikarenakan besar angka dari 0,30. Ini kan 0,30, ini validitasnya lebih besar daripada 0,30, reliabilitasnya juga lebih besar daripada 0,30. Nah, daya pembeda dapat diinterpretasikan baik. Hal tersebut memberikan arti bahwa dalam satu nomor, jika dinyatakan baik, maka soal tersebut dapat membedakan kelompok peserta didik yang memperoleh nilai tinggi dan memperoleh nilai rendah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur katanya yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.